Selamat pagi pemirsa, kembali bersama-sama dengan Anda, namun kali ini dalam program Dialog Interaktif Metro TV Jawa Timur Titik Tengah. Beragam profesi saat ini memang begitu menarik untuk ditekuni, dan salah satu profesi yang tampaknya saat ini jumlahnya terus meningkat karena memang perkembangan teknologi yang juga meningkat adalah profesi sebagai penyiar radio. Banyak orang berpikiran bahwa menjadi penyiar radio itu hal yang mudah. Tidak sulit untuk menjadi seorang penyiar radio, dan tentunya hanya dengan cara mudah mereka bisa mendapatkan rupiah yang tidak sedikit. Tapi apakah memang benar demikian? Untuk itulah di pagi hari ini kita mengangkat tema mengenai lika-liku penyiar radio, dan inilah titik tengah untuk mencari solusi di tengah permasalahan. Berbagai tantangan harus dihadapi seorang penyiar radio untuk dapat memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat. Dari penguasaan pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan yang terjadi di masyarakat sampai dapat mengendalikan alur pembicaraan saat berinteraksi dengan masyarakat. Beginilah aktivitas Aris Widoyoko, seorang penyiar radio saat berada di studio Radio Suara Surabaya yang berada di Jalan Wonokitri Besar, Surabaya. Pria yang terjun ke dunia media, khususnya radio sejak tahun 1989 silam ini, melakukan interaksi dengan dibantu tim gatekeeper yang menyeleksi informasi dari pendengar. Sejak tahun 1997, Aris bergabung di Radio Suara Surabaya. Di sini ia dituntut memiliki wawasan yang luas dan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Tantangan ke depan untuk radio adalah bagaimana tetap menjaga supaya punya pendengar yang seperti dulu, jadi bukan tambah habis. Nah, kemudian dari sisi praktisinya atau penyiarnya, karena perkembangannya seperti itu, maka si penyiar atau si praktisinya juga harus mengikuti perkembangan itu. Aris menambahkan bekerja di Radio Suara Surabaya yang merupakan radio pelayanan publik juga membuat ia harus terus berinteraksi dengan masyarakat. Seorang penyiar radio profesional juga dituntut untuk dapat menguasai dan mengendalikan alur pembicaraan saat berinteraksi dengan pendengar yang datang dari beragam latar belakang. Dari Surabaya, Valentinus Hartayan, Metro TV. Ya, tentunya bukan merupakan hal yang mudah untuk bisa menekuni profesi sebagai seorang penyiar radio. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan Riza Hutasoit yang merupakan penyiar di JFM. Dan kami juga masih menunggu kehadiran dari Mas Aris Widoyoko. Selamat pagi, Mbak Riza. Selamat pagi. Kalau kita bicara mengenai penyiar radio, orang berpikirnya ini gampang, kerja cuma cuap-cuap dapat duit, gitu nggak sih? Sebenarnya nggak gitu juga sih. Kalau dari saya sendiri sebelum menjadi seorang penyiar radio berpikirnya, aduh gimana ya cara ini orang bisa berbicara, atau mungkin durasi programnya 2 jam atau 3 jam, apa aja sih yang ada di pikirannya dia gitu. Ternyata ya kita baru tahu itu gampang atau enggak ketika kita menjalani. Dan kalau untuk saya pribadi, ya tidak bisa saya bilang gampang juga, karena setiap kali saya masuk ke ruang siaran itu pasti akan beban gimana sih caranya untuk meningkatkan jumlah pendengar saya pastinya, dan itu terlihat dari jumlah orang yang telepon, jumlah orang yang kirim SMS ke saya, meningkat atau enggak gitu. Ada standar untuk bisa melihat. Kemudian saya diinterview, ya terus ya udah training. Pada akhirnya begitu. Dan kebetulan memang lagi mereka membutuhkan penyiar. Dan itu sudah 4 tahun ya di DJ ya? Sudah 4 tahun. Yang pertama kali ketika ngelihat dari penampilan sih mereka bilang, ya udah deh yang penting nih orang nggak medok gitu. Jadi saya aman yang pertama di situ ya. Terus saya, aduh nggak apa-apa di nggak medok, nggak tahu dia belajarnya ntar gimana gitu. Ya udah yang penting nggak medok gitu aja sih. Apa kemudian yang seharusnya dimiliki oleh seorang penyiar? Karena memang ada berbagai macam radio ya dengan segmentasi yang berbeda-beda. Di JFM di sini adalah anak muda. Apa kemudian yang harus disiapkan untuk bisa menjadi penyiar radio anak muda? Yang harus disiapkan yang pasti kita harus punya wawasan yang cukup luas, khususnya itu untuk dunia anak muda ya. Terus kita juga harus pintar. Kita harus interaktif lah cara berbicaranya juga, gimana cara pendengar itu macam-macam. Ada yang kadang-kadang yang bisa memberikan sisi positif buat kita, dan juga yang bisa membuat kita malah menjatuhkan kita, bahkan itu ketika on air gitu. Ya bagaimana cara kita untuk menguasai diri, paling penting sih self control ya. Gimana cara kita menghandle ketika kita lagi dijelek-jelekan, mungkin lagi on air. Gak mungkin saya akan marah gitu kan, walaupun mungkin bertentangan sama hati. Cuman ya
gimana cara kita untuk mengayomi orang lain gitu lah kalau menurut saya pribadi. Bagaimana cara kita untuk mengayomi orang lain karena memang tengah mengasuh sebuah acara itu dari Radio Anak Muda. Sebentar lagi kita akan tanya bagaimana kalau dengan radio berita. Mas Aris sudah datang, sesaat lagi kita akan lanjutkan Titik Tengah ini. Anda bisa bergabung di 031 561 3369. Tampaknya semakin menarik karena ternyata tadi Mas Aris menyampaikan ada kecelakaan. Nah ini kalau urusan kecelakaan, kalau urusan informasi, Anda mungkin sudah sangat awam dengan Aris Widoyoko yang merupakan penyiar radio Surabaya. Saya langsung ke Mas Aris, tadi saya sempat bincang dengan Risa. Dia bercerita bagaimana liku-likunya menjadi seorang penyiar radio anak muda. Nah kalau radio berita seperti yang selama ini Anda tekuni, apa kemudian yang membuat Anda menyenanginya atau mungkin justru membuat Anda bosen ya? Mungkin yang pertama lupakan kata-kata bosan gitu karena nggak boleh bosan gitu. Gitu ya. Jadi harus selalu senang, harus selalu excited. Dan kalau di tempat seperti Suara Surabaya tempat saya, justru ada opportunity yang cukup, peluang yang cukup besar karena mau tidak mau itu harus menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban bahwa saya atau teman-teman penyiar yang lain harus selalu update. Apa saja yang ada di luar, jadi jangan sampai kita ketinggalan gitu. Karena kita kan nggak tahu nih ya mau telepon siapa, yang mau datang siapa, topiknya apa, mereka dari level pendidikannya seperti apa. Kan jadi lucu kalau mereka tahu-tahu telepon, menyampaikan sesuatu, ingin discuss, ingin beropini, tahu-tahu kita, Bapak ngomong soal apa ya? Saya kok nggak ngerti. Kecelakaan besar gitu. Jadi kalau di luar sana sudah pada update ya jangan sampai kita ketinggalan. Mas Aris berapa lama sih kemudian di Suara Surabaya? Saya kalau di Suara Surabaya mulai 97. 97, sudah cukup lama tampaknya ya. Tapi kalau kita bicara mengenai radio anak muda, tentunya segmentasinya sudah jelas anak muda yang tingkat pendidikannya antara SMA sampai kuliah begitu ya. Tapi kalau yang namanya Suara Surabaya ini kan dari anak muda yang masih ya katakanlah kuliah begitu ya. Kemudian sampai yang tua pun, ini dari berbagai macam latar belakang, ada yang pengusaha, ada yang macam-macam. Nah, bagaimana kemudian seorang penyiar bisa menghandle semuanya itu? Kalau yang usianya lebih tua, ya jelas kita harus tahu zaman dulu seperti apa, terus tahu etikanya kalau berkomunikasi dengan mereka, karena mungkin belum face to face tapi by phone atau apa gitu. Tapi kalau sepantaran sama saya umumnya, umurnya nggak jauh-jauh, lebih muda lagi kan begitu ya. Dulu ada apa, umumnya lagunya seperti apa, atau zaman dulu lagi ada kasus apa begitu. Nah kalau yang sekarang sudah jelas ya, kita harus tahu anak muda sekarang itu maunya apa sih, trennya seperti apa gitu. Jadi contohnya jangan sampai mereka terlalu dipaksa untuk sering keluar dari rumah, karena mereka kan juga sekarang jadi gambarnya satu orang itu kan ditarik dengan berbagai media gitu. Betul sekali. Ya, itu menjadi tantangan untuk kita, karena kadang-kadang orang tua yang masuk, orang tua yang telepon, dia mengeluhkan tentang anaknya, mengkritik tentang anaknya, tetapi bisa jadi memang mereka ngomong itu karena belum tahu di luar ada apa. Jadi kita harus balance, Bu atau Pak, zaman sekarang ada begini-begini, teknologinya begini, jadi jangan-jangan kita saja yang harus merubah bagaimana touching kepada mereka. Bukan hal yang mudah untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua, katakanlah seorang Risa yang dari radio anak muda, kemudian ke Suara Surabaya yang sangat berbeda karakter pendengarnya. Teman-teman di Suara Surabaya ini mentreatment teman-teman yang mungkin baru masuk atau yang baru pindah gitu ya, dari radio yang awalnya radio anak muda kemudian bisa pindah ke katakanlah seperti Suara Surabaya begitu. Maksudnya penyiar yang dulunya dari anak muda ke tentunya akan sangat berbeda kan treatmentnya. Itu pengalaman saya karena saya masuk di radio anak muda itu tahun 89. Jadi saya siaran pertama tahun 89, radio ABG banget, jadi seperti DJ lah. Di Malang waktu itu, terus harus masuk ke 97 di Suara Surabaya. Berubah total gitu dari segmen segala macam. Cara saya waktu itu saya coba brainwash otak saya sendiri, kemudian menurut saya ini cara yang paling efektif untuk diri saya. Jadi saya bikin note di depan saya, sebutannya apa, sapaannya apa, kalau umumnya dulu dari kaula muda umumnya, sekarang menjadi kawan atau yang lebih senior, lebih tua begitu. Kemudian ada sedikit umpatan untuk diri saya sendiri bahwa kalau saya satu kali salah berarti apa gitu, dua kali salah apa. Lama-lama saya mikir, masa saya mau dikatain salah terus gitu. Berarti harus berubah. Kemudian saya lebih sering komunikasi dengan orang yang lebih tua gitu. Orang Surabaya bilang apa, nuei mungkin ya. Jadi mungkin umurnya masih muda tapi ini ada apa sih, mereka bagaimana pola berpikirnya, mereka bagaimana ngobrolnya, mereka bagaimana supaya bisa
simpatik sama kita, seperti itu. Termasuk lagu-lagu dan yang lainnya lah. Gitu. Kalau seorang Aris mungkin lebih ke pengetahuan katakanlah politik, ekonomi dan lain-lain. Nah kalau seorang Risa, apa kemudian yang diperdalam ketika menjadi seorang penyiar radio yang ini radio anak muda? Pasti ya gosip ya, gosip. Kalau saya pribadi nggak suka ngegosip sih, cuman begitu masuk, iya, sudah biasa kayaknya dia begitu masuk ruang siaran atau kita harus sudah prepare ya dari rumah. Kebetulan untuk radio saya sendiri kita nggak punya scriptwriternya dan kita juga self operating, jadi kita operator sendiri, kerja tangan, kerja otak sama kerja mulut itu pasti beda-beda. Begitu saya masuk, saya harus cari informasi-informasi dan saya ada sedikit rasa ketakutan untuk on air ketika saya nggak tahu apa yang mau saya sampaikan. Salah satu contoh mungkin saya lagi puterin lagu ya anak muda siapa sih yang lo suka, Justin Bieber ya. Terus saya kalau misalnya nggak punya informasi tentang setidaknya Justin Bieber sedikit aja, saya ngerasa aduh ragu banget nih buat ngomong gitu, takut kedengeran jadi kayak bodoh banget gue nih nggak tahu apa-apa untuk ngomong, kayak gitu aja sih. Jadi memang ada informasi-informasi yang cukup berbeda ya dari radio anak muda, dari radio Mas. Tapi Anda sudah begitu lama ya berkecimpung di dunia radio itu sendiri. Sudah ubanan di radio. Sudah sangat lama, sejak tahun 80 kira-kira seperti itu. Kalau apakah memang ketika kita gitu ya berniat untuk bisa masuk ke radio, itu memang dari awal ketemu itu sudah kelihatan ya, oh anak ini cocoknya untuk di radio orang tua gitu, anak ini cocoknya di radio anak muda. Apakah seperti itu ya? Orang punya apa ya, punya skills, kemudian dia bisa itu kan bisa jadi dua gitu, karena dia memang punya bakat atau memang bakat dan passion gitu. Yang kedua memang dia latihan gitu ya. Saya pikir sebetulnya dia mau masuk kemana saja tergantung gitu, tergantung dari target dia, karena sebetulnya ini basicnya kan sama ilmunya ya, ilmu siaran itu kan sama, bagaimana mengolah vokal, senam diafragma dan seterusnya gitu, itu sama saja lah gitu. Tapi bagaimana kita bisa diterima dari segmen itu yang menjadi catatan. Mungkin kalau usianya masih muda ya mau langsung ke radio yang sepuh-sepuh ya berat gitu ya. Mungkin yang mendengarnya iki sopo arek cilik siaran seperti itu ya. Tapi kalau itu semuanya dia siap, karena ada cerita dari teman saya di Jakarta dulu, dia sangat muda gitu. Umurnya baru 27, tapi dia pegang acara oldies, lagunya tahun 60 70-an. Tapi dia sangat dicintai pendengarnya gitu. Nah, itu kan sesuatu. Kuncinya waktu saya ngobrol-ngobrol, ya karena saya belajar banyak, saya banyak berkomunikasi dengan orang tua. Dan akhirnya saya tahu, oh mereka senangnya begini, seleranya mereka begini, dan harus saya lakukan itu supaya saya dicintai. Itu saja sih, Pris. Intinya dicintai. Bagaimana seorang Risa membuat Anda dicintai oleh anak muda yang katakanlah sepantaran ya. Mereka pun juga punya selera yang macam-macam dan maunya macam-macam. Tapi sebelum dijawab, saya sapa penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silahkan Pak. Oke, buat Mas Aris dari Suara Surabaya. Ya. Ini Mas, saya mau nanya, tempo hari itu saya ingat banget, saya penggemar beratnya waktu masih kuliah, penggemar beratnya Suara Surabaya. Sampai di antara teman-teman itu banyak yang ngejek gitu loh, kok masih muda tapi dengernya Suara Surabaya gitu loh. Karena tapi ya antara berita, musik itu masih sepadan pada saat itu gitu loh Mas. Dan saya ingat ada satu acara yang tidak pernah saya ketinggalan, itu Top Indonesia ya nggak salah ya. Itu ada lagu-lagu, itu saya sampai hafal, sampai tiap minggunya saya ngikutin terus. Terus ada juga untuk acara-acara musik orkestra gitu loh Mas. Kayak saya lupa juga, tapi pernah waktu itu saya masih kuliah gitu loh. Nah kebetulan saya setelah kerja saya tidak di Surabaya dan sekarang saya kembali. Yang saya tanyakan, apakah untuk saat ini Suara Surabaya masih proporsi untuk musik, berita itu lebih banyak ke beritanya ya. Soalnya saya pikir tempo hari waktu saya mendengar Suara Surabaya itu saya rasa untuk prosentasenya itu bagus sekali, pas gitu antara musik. Jadi pengunjungnya banyak gitu loh, pendengarnya ya. Terima kasih Pak Indra sudah bergabung bersama kami. Mas Aris jangan dijawab dulu, Pak Risa tadi masih punya satu PR. Dan Anda yang lain silahkan 0315613369. Kita bicara mengenai lika-liku penyiar radio. Lagunya saya sendiri sih jujur aja kurang menikmati gitu. Lebih suka dengan lagu-lagu yang oldies gitu, saya suka. Ternyata penyiar-penyiar ini punya selera-selera sendiri, sekalipun radio anak muda. Tetapi ini tadi sempat disampaikan, saya lebih suka lagu-lagu oldies. Tapi begitukah dengan penelpon yang sudah bergabung? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Silahkan Pak. Iya, dari Pak Eko Kediri Mbak. Iya Pak Eko, silahkan. Salam untuk Mas Aris.
Kok selamat malam, selamat pagi Pak. Sudah malam di sana kayaknya. Selamat pagi, Mas Haris. Ya, pagi Pak. Nah, ini lihat Mas Haris buat baik. Wah, terima kasih. Silakan langsung saja Pak Eko. Iya, Mas Haris, saya tanya aja, kesediaannya jadi penyiar itu gimana, Mas? Waktu menghadapi pendengar yang agak cerewet. Kadang-kadang kan itu repot itu biasanya ya Pak ya. Mas Iman tuh kadang-kadang ada yang nyereweti gitu, Mas. Ini kayak pendengar SS ini, terima kasih Ya, Pak Eko. kalau di SS kan biasanya yang Mas Haris kan seringnya pagi sama Mas Yoyong. Jadi kadang-kadang kalau ngadepi yang katakanlah agak cerewet itu gimana, Mas? Baik, terima kasih Mas Pak Haris. Eko sudah bergabung. Ini pertanyaannya banyak ke Mas Haris. Mas Haris dulu mungkin kayaknya nih. Apa tadi yang pertama ya? Soal proporsional berita sama lagu tuh ya. lagu kalau nggak salah. Iya, jadi kalau dari programming di Suara Surabaya itu kan nggak pengen orang mendapatkan banyak informasi, tetapi dengan sangat tegang gitu. Akhirnya dia dapat sesuatu tapi malah stres gitu kan. Jangan-jangan bisa stroke atau apa, itu kan malah dosa kita. Jadi ada balancingnya, yaitu musik kan gitu ya. Musik ini bukan musik artinya jangan selalu diartikan itu lagu, tetapi bunyi-bunyian yang ada fungsi refreshmentnya. Tetapi bagaimanapun juga Suara Surabaya itu tetap radio news, radio berita. Jadi materi kata, jadi talknya itu tetap dominan. Talknya dominan, tetapi ada selingan-selingan yang fungsinya untuk membuat sesuatu yang sudah membuat orang dahinya berkernyit, serius, mungkin marah-marah. Sangat tua lah kira-kira begitu ya. Gitu. Tenang dulu, lagu dulu. Baik. Gitu. Ya. Jadi jangan bayangkan kalau mamanya di DJ Justin Bieber. SS juga waktu beberapa hari yang lalu mengeluarkan Justin Bieber pada heboh semuanya di Facebook, Twitter, wah gitu kan. Ya mau nggak mau ya itu segmen yang harus kita mainkan dan nanti cepat atau lambat segmennya DJ juga akan masuk kok ke segmen SS gitu. Dan dulu eksekutif muda begitu ya kira-kira ya, kira-kira sudah begitu. kesana. Nah itu yang harus kita siapkan. Lalu bagaimana kemudian menghadapi yang cerewet-cerewet nih? Bagaimana cara memutus pembicaraan mereka karena over durasi tentunya? Ada tekniknya lah, itu teknik interview, teknik komunikasi itu kan ada. Mulai dari begitu kalau dia sudah kelihatan mengulang-ulang, kita tumpukin saja. Atau kalau terus-terusan gitu dipanggil namanya, kalau masih belum juga. Tapi kalau waktunya masih ada, masih ngomong aja kita biarin. Diemin, lama-lama kan orang-orang nanti punya, ini gimana sudah diingatkan tapi kok ngomong terus gitu. jadi banyak triknya ya. Kalau Risa sendiri gimana nih menghadapi yang kemudian pernah nggak sih dicerewetin sama pendengar kayak gitu? Aduh, sering banget. Kadang-kadang mereka yang paling saya kesel adalah ketika mereka telepon terus mereka ngencengin radio, itu kan feedback, nyakitin telinga saya gitu. Gaji gak seberapa, budak gitu kan, males juga. Terus mereka kadang-kadang pengen nyalamin ini gitu. Terus kadang-kadang saya udah kenapa udah harus putus aja teleponnya. Itu trik juga ya itu salah satu trik juga sih kalau saya bilang. Terus gimana kalau begitu saya hafal ya suaranya ya, ini orang ngeselin apa enggak, ya udah kalau enggak saya nggak mau basa-basi aja, langsung aja gitu. Kadang dia juga akan, ini orangnya udah malas sama gue gitu, dia matiin telepon pasti. Jadi memang ada ya orang-orang yang kemudian menyebalkan. Mas Haris juga merasakan hal itu ya karena sekian tahun. Jangan dikatakan menyebalkan tidak lah. menyebalkan. Gitu. Tetapi ya punya gaya yang berbeda. Oh gitu. Punya gaya berbeda. Benar, itu salah satu contoh kalau misalnya SMS ya, itu kan anak muda sekarang, aduh saya nggak ngerti kenapa alay semuanya. Saya capek banget baca SMS dengan huruf, angka, tanda seru, tanda tanya. Mau nggak mau saya juga harus alay gitu. Saya dari awal yang ngomel-ngomel, taunya juga kok jadi lancar gini, saya baca-baca kayak gini. Ujung-ujungnya juga bukan saya juga ikutan alay gitu, cuman mengerti mereka seperti apa gitu. Kadang sempat saya kesel, aduh jangan kirimin SMS kayak gini, cuman ya mereka sudah keluarin pulsa, sudah keluarin tarif SMS buat kirim SMS, masa saya nggak bacain gitu. Ya, jadi kalau untuk siaran juga, ya saya jadi alay juga kadang-kadang. Gitu. Tapi kadang-kadang ada ya penyiar yang kemudian kebawa itu seperti yang terjadi sama Risa, ikut alay, kemudian ikut apalah tren-trennya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana seorang penyiar khususnya di radio anak muda ini yang begitu banyak trennya anak muda sekarang ini, kadang-kadang usianya sudah tidak muda lagi tetapi dipaksa untuk jadi muda. Ini bagaimana kemudian mengatasinya? Kalau untuk lingkungan kerja saya sendiri ya, itu yang siaran di situ memang umurnya sudah 28 ke atas. Tapi jiwanya memang benar-benar jiwa masih muda sekali.
justru untuk kita kan punya satu grup di radio sebelah justru yang masih muda gitu. Ya memang mereka cinta. Ketika kita mencintai suatu pekerjaan kita ngerasa kangen sama pendengar kita, saya rasa kita juga akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya seperti itulah kira-kira mungkin yang dilakukan sama penyiar-penyiar yang lain ya. Mungkin Mas Haris juga seperti itu. Terus saya akan selalu begitu saya perjalanan ke ruang siaran atau mungkin lagi di jalan, saya akan mikir kira-kira enaknya untuk ngebahas apa ya, topik apa ya. Bahkan kadang-kadang mereka suka email, Kak Riza besok bahas ini dong supaya nanti aku banyak yang komentarin gitu. Gitu ya nggak apa-apa deh, kasihan gue bahas aja gitu. Jadi memang ada ya masukan-masukan dari pendengar seperti itu. Lalu bagaimana mengatasi fans? Nah itu dia. Kadang-kadang fans itu akan ada yang jadi impactnya positif dan negatif sama kita. Kalau untuk dari kita sendiri sebenarnya terlalu dekat salah, terlalu tidak dekat juga salah. Tapi saya pernah mengalami kedekatan yang sangat, saya pengen kelihatan ya bukan berarti jarak jauh sama mereka, tapi terakhir mereka jadi udah deh Riza ini gitu, saya juga tidak mau seperti itu. Tapi gampangin lah ya. Ngegampangin lah seperti itu kira-kira. Jadi kadang-kadang mereka juga dapatin nomor handphone. Ya udah kita gimana cara kita bijaksana untuk mengatasi. Mesti gitu bijaksana aja juga kalau muda. Kalau yang di radio orang tua nih bagaimana? Radio orang tua. Orang papan, anak-anak seperti itu. Karena sebutannya di masyarakat seperti itu. Mas Haris singkat saja silahkan. Disemir tadinya. Ya sebetulnya sama saja sih. Tapi karena mungkin dari sisi umurnya agak lebih ya itu tadi lebih berumur lah gitu ya. Jadi lebih profesional saja, Intinya jangan sampai terlalu banyak masuk ke sesuatu yang sifatnya privacy. Jadi kalau anak muda mungkin masih agak gampang. Zaman saya dulu masih di siaran di radio anak muda ya apa adanya aja, mau main ke tempat saya kayak mau ayo jalan-jalan ya biasa lah gitu. Tapi kalau sekarang sudah nggak bisa kita seperti itu. Tapi lebih banyak akan sifatnya adu otak lah begitu, ngobrol, ada apa ini mestinya begini, beropini, berpendapat segala macam. Nah itu yang justru menjadi tantangan, dan biasanya ada pendengar-pendengar yang akan mengukur, oh ini kemampuannya sekian, berarti cocok sama saya, si B ini kemampuan sama saya sekian, waduh mohon maaf ini mungkin nggak nyambung. Lebih itu sih pendengar yang sudah mulai menilai sendiri dan kita akhirnya juga harus tahu, oh dia ini maunya begini, Baik, Haris Widoyoko, kemudian Riza Utasoi, terima kasih. Kita sudah membahas Lika-Liku penyiar radio, 30 menit ngomong sama penyiar radio, memang pasti kurang. Membahas lebih jauh seperti apa profesi mereka, tetapi itu berkenalan sedikit terkait mengenai profesi seorang penyiar radio, agar image yang ada bahwa penyiar radio itu gampang, penyiar radio itu tidak susah, hanya dengan jual suara kemudian bisa mendapatkan uang yang banyak, tetapi ternyata tidak demikian. Saya Brigita Manohara, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.